Info terbaru nih teman-teman, Prabowo minta Jokowi dan Ormas Keagamaan jadi pengawas Danantara. Buat kalian yang belum tahu, Danantara itu semacam ekosistem baru yang dibuat oleh Prabowo dan timnya gitu ya, yang kemudian ingin adanya pengelolaan dana yang di merger dari BUMN raksasa. Dan yang mengerikan, penggunaan atau aset yang akan dikelola itu adalah sekitar 14.600 triliun. Yang paling mengerikan lagi, Danantara ini nih sesimpel gini ya. Contohnya kayak misalkan lu pada punya duit nih dikumpulin ke gua misalkan. Nah, gua bakalan gunakan duit itu untuk ya usaha gitu. Ketika rugi, kalian nggak bisa nuntut apa-apa gitu kan. Karena ya secara aturannya memang itu nggak bakalan bisa dituntut. Tapi ketika untung, barulah gua bisa bagi hasil. Yang mengerikan dari sini, ketika ini apa ya, ruang pengawasannya kecil karena dia tidak bisa disentuh oleh KPK, oleh BPK. Jadi Danantara ini peluang korupsi atau kolusi dan nepotismenya semakin besar. Dan yang menyusun itu kalau nggak salah gitu ya, nanti lu pada cari tahu deh yang menyusun atau menginisiasi ini, kalau nggak salah ya mantan napi koruptor juga kalau nggak salah ya. Jadi intinya ada celah di mana ini sangat bisa sekali dimanipulasi. Bayangkan orang dia yang punya otoritas, kemudian laporannya juga akan seenaknya mungkin gitu ya. Dan yang paling mengerikan tadi, ini nggak bisa diawasi atau diaudit. Karena ini ya memang secara aturan dibuat seperti itu. Bayangkan, orang yang diaudit dan diawasi saja jadi celah korupsi, apalagi kalau yang tidak. Jadi buat kalian yang masih saat ini belum sadar bahwa ternyata Indonesia gelap, ya memang ini nih banyak sekali kok hal-hal yang menunjukkan Indonesia gelap. Menurut kalian bagaimana? Bro, Danantara itu apa sih? Mau dijawab dengan cara rumit atau sederhana? Sederhana aja deh. Oke, misal lu titipin uang 1 juta ke gua. Uang ini harusnya gua pakai buat beli kebutuhan lu. Tapi nggak gua pakai buat itu. Uangnya gue investasiin ke usaha yang gua pilih sendiri. Kalau berhasil, keuntungannya baru nanti gua pakai buat kebutuhan lu. Kalau gagal, ya anggap aja sial. Nggak bisa gitu dong. Lu harus dituntut karena udah ngerugiin gua. Lu nggak bisa nuntut gua karena ada aturan. Gua nggak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian apapun. Mau kayak gile. Terus gua tahu dari mana kalau investasi itu untung atau rugi? Ya nanti gue buat laporannya sendiri. Gue curiga lu bakal curang kalau gitu aturan mainnya. Biar adil, lu harus diawasi oleh pengawas korupsi dan pengawas keuangan. Gak bisa, investasi ini gak bisa diawasi oleh pengawas korupsi ataupun pengawas keuangan. Loh kok gitu? Ya itulah Danantara. Jadi efisiensi anggaran yang kemarin banyak merugikan masyarakat menengah ke bawah dan digembor-gemborkan demi suksesnya program makan gratis itu, nyatanya sebagian besar akan dikelola oleh Danantara. Kacau, kalau gini sih Indonesia bakal makin gelap. Dan ada satu fakta lagi yang lebih mengerikan soal Danantara. Tentang apa? Ketua tim pakar dan inisiator Danantara itu adalah Burhanuddin Abdullah. Emang dia ngeri kenapa? Dia adalah mantan narapidana korupsi yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Sesungguhnya ketika bicara saya kejar koruptor sampai Antartika sementara koruptor depan mata diabaikan, sebenarnya problem utamanya adalah efektivitas pemerintahan. Itu kata kuncinya. Dan antara nanti pun tidak akan pernah efektif. Buktinya terjadi tarik menarik. Itu bukti bahwa sesungguhnya terjadi pertarungan di dalam. Apa poinnya? Perebutan duit kan. Contoh sederhana begini, Pak. Sebuah BUMN, saya nggak usah sebut per BUMN-nya apa, ingin mengambil yang namanya berdasarkan perjanjian hak saham yang harus dijual ke dalam negeri. Sebutlah BUMN X dari perusahaan asing Y. Dia harus mendivestasi sahamnya sebesar 51% ke dalam perusahaan domestik BUMN. BUMN nggak punya duit. Sekarang pertanyaan saya, yang 51% ini bisa nggak disekuritisasi? Bisa dong. Bisa. Kalau gue sekuritisasi, maka sesungguhnya gue keluarkan obligasi, corporate obligation. Ketika Anda mengeluarkan obligasi korporasi, bisnis apa yang muncul di situ? Appraisal atas aset. Yang kedua, appraisal atas kelayakan bond. Withdrawal atas obligasinya, duit bukan? Duit juga. Berapa kali bisnis, Mas? Hello. Ini saya baru sedikit kemukakan nih, Mas. Jadi kalau Anda bilang saya dimusuhi oleh banyak orang, ya wajar kok. Gua ngerti kok. Lu orang ngerampok kok untuk diri lu, kok. Lu kaya untuk diri lu, bukan kaya untuk bangsa ini kok. Gua menjadi pejabat nggak pernah kayak gitu. Kalian sudah baca artikel ini nih. Siap-siap Bank BUMN akan diatur oleh Danantara tanpa pengawasan KPK akhir bulan Februari ini. Gak ada habis-habisnya ya kebijakan-kebijakan pemerintah, belum selesai efisiensi anggaran dipangkas dan lain sebagainya. Mulai ada lagi
kebijakan pengaturan BUMN yang diatur oleh Danantara. Tujuan dibentuknya Danantara oleh pemerintah katanya untuk mengoptimalkan investasi aset-aset negara di dalam sektor infrastruktur dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah kok kenapa tidak diawasi oleh KPK? Khawatir kan terjadi penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau terjadi penyelewengan dalam pengelolaan Danantara dan itu adalah uang masyarakat, nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pemerintah akan mengganti jika uang-uang rakyat yang ada di bank BUMN itu hilang? Bapak Prabowo menunjuk Jokowi dan juga ormas agama untuk mengawasi Danantara. Kok bisa-bisanya ya menunjuk orang yang tersandung kasus korup versi OCCRP menjadi pengawas Danantara? Bahkan Bank BRI semakin pesimis bakal dipastikan menjadi bank pertama yang dipalak untuk hilirisasi Bapak Prabowo. Bahkan viral para nasabah menarik uangnya di bank BUMN, khawatir hilang dan lain sebagainya karena bank BUMN tidak diawasi oleh KPK. Kalau misalnya uang rakyat hilang, karena pasti tidak akan ada yang mau bertanggung jawab, bahkan tidak akan ada yang ganti. Belum lagi kemarin ada Jiwasraya, Tapera dan lain sebagainya. Ayo, yang masih ada tabungnya di bank BUMN silakan tarik, ambil uangnya. Kalau bisa pindahkan ke bank swasta. Kirain habis gelap terbitlah terang, akan tetapi habis gelap gelap lagi. Tidak ada Indonesia emas, yang ada Indonesia cemas. Salam akal sehat. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara. Presiden Prabowo bilang akan segera meluncurkan badan pengelola investasi yang namanya adalah Danantara. Danantara ini disebut-sebut akan menjadi badan yang mengelola aset BUMN. Nah, meski baru mau diluncurkan, sudah ada aja yang khawatir. Tujuan menarik uang simpanan dari bank plat merah pun ini ramai di media sosial. Masyarakat khawatir soal Danantara akan menjadi skandal keuangan. Semenakutkan itukah? Presiden Prabowo bilang pembentukan Danantara ini demi masa depan anak cucu kita. Tujuannya mulia ya. Danantara ini spesifiknya adalah investasi yang tidak bisa diakses oleh masyarakat dalam bentuk, kita tidak bisa tahu dalam bentuk apa, terus juga pengawasannya, keuntungan dan kerugiannya juga kita nggak bisa tahu gitu. Kepercayaan masyarakat sama pemerintah itu udah makin menurun juga ya. Jadi mungkin untuk ke BUMN yang notabene-nya adalah dari pemerintah itu juga menurun. Narasi kebijakan yang disampaikan, kemudian nanti masalah pengurusnya siapa, bahwa ini nanti bisa bebas dari permasalahan politik. Nah itu kan yang dikhawatirkan itu, sehingga muncullah narasi-narasi ini di media-media sosial, ada kekhawatiran seperti itu. Nah jadi seharusnya sih masukan untuk pemerintah, komunikasi kebijakannya bagaimana Danantara ini menjadi kredibel, sehingga karena mereka akan mengelola dana yang sangat besar ya, sekitar 13.000 triliun gitu cita-citanya kan seperti itu. Nah kalau sebesar itu kan berarti harus dikelola secara prudent. Nah bagaimana hal ini bisa dijaga prudensiality-nya, kredibilitinya, akuntabilitasnya, transparansinya sesuai dengan GCG dan lain sebagainya, sehingga tidak menjadi bentuk kebocoran baru. Satu isu yang menjadi sorotan kami di ICW adalah sulitnya nanti ya begitu pengawasan terhadap Danantara ini dan BUMN secara umum dalam konteks audit dan juga pemeriksaan dugaan-dugaan korupsi. Karena berdasarkan catatan kami dari 2016 sampai 2021, dari 119 kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN, negara itu sudah merugi 47 triliun setidaknya. Nah, kasus semacam ini bisa terungkap salah satunya karena kolaborasi antara KPK dan BPK. Salah satunya misalkan bagaimana BPK melakukan audit gitu ya dengan tujuan tertentu untuk menelusuri semisal ada kerugian negara, indikasi kerugian negara, nanti bisa ditelusuri lebih lanjut gitu oleh penegak hukum dalam hal ini misalnya KPK. Nah dengan dipangkasnya kewenangan BPK begitu ya untuk melakukan audit, salah satunya ketika ingin melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu harus melalui kabarnya persetujuan DPR, ini akan berpotensi begitu ya adanya politisasi dalam penegakan hukum. Jadi akan semakin sulit tuh untuk bisa mengungkap kasus-kasus seperti yang ada di catatan ICW tadi, karena
petunjuk-petunjuk awalnya, indikasi kerugian negaranya akan sulit untuk dideteksi. Misalnya ada hambatan-hambatan begitu yang mungkin nuansanya politis ketimbang murni penegakan hukum. Kalau berhasil ini akan jadi game changer buat ekonomi Indonesia. Dan gue kira ya pertumbuhan ekonomi 6-7% bisa tercapai kalau emang Danantara ini berjalan dengan baik. Tapi kalau gagal ya kita akan menghadapi konsekuensi yang besar. Bisa jadi krisis ekonomi berkepanjangan, APBN yang terus defisit, kontraproduktif, masalah trust issue yang semakin besar, investor lari, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghindari resiko itu ya orangnya harus kompeten, harus lepas dari agenda politik, harus berfokus pada ROI, dikelola dengan transparan dan independen. Tapi kalau sampai digerogoti korupsi, dijadikan bancaka proyek, dijadikan agenda dan tujuan politik, yang mana pemerintah mengintervensi terlalu banyak, ya resiko untuk gagalnya itu besar sekali. Pak Jokowi diminta mengawasi dana 14.000 triliun oleh Pak Prabowo. Kok bisa gede banget uang di Danantara? Emang Pak Jokowi Timothy Ronald yang ngerti investasi, bukannya cuma bisa utang. Ternyata ini karena Pak Prabowo ingin membuat badan pengelola investasi bersama terbesar ke-8 di dunia. Bahasa kerennya Sovereign Wealth Fund atau SWF. Tapi anehnya di saat negara lain mengisi dana investasi SWF dari menjual cadangan sumber daya alam yang mayoritas dari minyak, Indonesia malah setoran dananya dari efisiensi 608 triliun dan morotin keuntungan dividen dari 65 BUMN. Paling besar ada dari 7 BUMN ini. Di saat yang sama, BUMN terbesar seperti Bank BRI dan Mandiri harga sahamnya nyungsep dalam 6 bulan terakhir. Padahal fundamentalnya bagus, harganya murah, tapi malah investor nggak doyan. Apa jangan-jangan investor dapat bocoran duluan kalau BUMN ini dipaksa patungan untuk Danantara? Emang Danantara itu legit atau abal-abal sih? Bukannya dari dulu pemerintah nggak bisa ngelola dana investasi. Dana investasi BBJS rugi 20 triliun sampai nggak nutup bayar klaim. Investasi Jiwasraya rugi 16,8 triliun. Investasi Asabri rugi 22 triliun. Sok-sokan banget sih ngelola dana kecil nggak bisa, sekarang malah ngelola dana 14 triliun di Danantara. Anehnya yang jadi inisiator dan ketua tim pakarnya pernah korupsi dana Bank Indonesia dan pernah dipenjara 5 tahun. Siapa lagi kalau bukan Pak Burhanuddin Abdullah. Supaya peluncuran Danantara ini bisa di-approve, Pak Jokowi dan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah disuruh menjadi pengawas. Tapi begitu dananya udah masuk, KPK dan BPK dilarang untuk audit. Apa ini bisa dibilang cara baru pencucian uang yang legal? Kalau sekarang orang-orang lagi rame narik dana tabungan mereka dari bank BUMN, kalau kamu sendiri mau amanin uang kamu juga nggak? Kesehatan nggak bayar. Kumaha. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian omon-omon. Sudah banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya. Tak bisa. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Omon. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Ya, lagi viral teman-teman. Prabowo ingin menginvestasikan hasil dana efisiensinya ke Danantara. Apa sih sebenarnya Danantara ini teman-teman? Ya, ini sebuah badan pengelola investasi. Danantara akan menginvestasikan modal yang berasal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dengan fokus pada investasi non-APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Danantara disebut mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority. Namun, cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang terbesar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Ini pada intinya Danantara ini lembaga pengelola investasi teman-teman. Yaitu seperti yang dijelaskan oleh para netizen. Misalkan teman-teman punya uang diinvestasikan ke saya nih. Nah, saya kelola. Misalkan untuk food estate. Nah, food estate ini itu seperti perjudian teman-teman. Misalkan untung ya kita bagi hasil, misalkan rugi. Nah, kalian yang berinvestasi itu tidak bisa menuntut kami. Itu loh teman-teman. Dan menurut aturannya KPK dan BPK ini tidak bisa masuk untuk mengaudit dan pengawasan teman-teman. Nah, yang ditunjuk sebagai pengawas ini adalah Joko Widodo dan ormas-ormas Islam keagamaan teman-teman. Udah jelas, maaf bukannya saya menjelekkan ormas Islam, walaupun nggak semua, tapi ini akan ada
dipolitisasi lagi. Apalagi penggagasnya mantan koruptor yang pernah dipenjara kasus korupsi, teman-teman. Yang benar sih ini teman-teman, kalau Indonesia ini makin gelap teman-teman. Yang namanya investasi seperti itu, kecuali kita punya uang menganggur. Oke lah, bolehlah kita investasikan seperti itu. Sedangkan kita kebutuhan pokok utama aja masih kebelit-belit, masih limpungan gitu. Negara ini defisit keuangan, tapi kok berani-beraninya gitu Pak Prabowo menginvestasikan 14.000 triliun hasil dana efisiensi ke Danatara yang belum jelas keuntungannya, teman-teman. Oke teman-teman, gimana menurut pandangan kalian? Tuliskan di kolom komentar. Apakah Danatara ini akan yakin bisa membangkitkan ekonomi negara atau makin membuat gelap Indonesia, teman-teman? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.